Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Shift D Praktikan Analisa Farmasi Kuantitatif Universitas Sriwijaya. Di sini kami ingin menjelaskan materi mengenai titrasi permanganometri. Di sini saya akan menjelaskan tentang titrasi permanganometri. Titrasi permanganometri adalah penetapan kadar zat berdasarkan hasil oksidasi dengan kalium permanganat atau KMNO4. Titrasi permanganat merupakan salah satu titrasi redoks dan analisis volumetrik. Metode permanganometri didasarkan pada reaksi oksidasi dari ion permanganat. Oksidasi ini dapat berlangsung dalam suasana asam, netral, dan alkalis. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang prinsip titrasi permanganometri. Prinsip titrasi permanganometri adalah reaksi oksidasi reduksi pada suasana asam yang melibatkan elektron dengan jumlah tertentu. Dibutuhkan suasana asam, contohnya H2SO4, untuk mencapai tingkat oksidasi dari KMNO4 yang paling tinggi dan bilangan oksidasi plus 7 menjadi plus 2. Pada proses titrasi, tidak dibutuhkan indikator lain, karena KMNO4 sudah mampu memberikan perubahan warna saat titik akhir titrasi yang ditandai dengan terbentuknya warna merah jambu. Sifat dari KMNO4 sebagai autoindikator. Titrasi permanganometri dilakukan dengan bantuan pemanasan 70 derajat Celcius untuk mempercepat reaksi. Pada awal reaksi titrasi, warna merah mantap untuk beberapa saat yang menandakan reaksi berlangsung lambat. Pada pembuatan titran selanjutnya, warna merah hilang makin cepat karena ion mangan 2 yang terjadi berfungsi sebagai katalis untuk mempercepat reaksi. Selanjutnya, titran dapat ditambahkan lebih cepat sampai titik akhir titrasi tercapai, yaitu sampai pada tetesan di mana warna merah menjadi warna merah jambu. Terima kasih. Meskipun KMNO4 dapat diperoleh dalam keadaan murni, tetapi larutan titernya tidak dapat dibuat langsung dengan menimbang seksama. Ini disebabkan waktu dilarutkan dalam air, ia akan bereaksi dengan pengotoran yang mungkin ada dalam air atau pada dinding wadah. Karena itu, mula-mula dibuat larutan kira-kira sama dengan kemudian yang dibakukan. Misalnya dengan menggunakan natrium oksalat. Larutan permanganat yang akan disimpan dibuat dengan pemanasan, kemudian disaring dengan glaswall, kurus, atau penyaring asbes. Bila larutan ini akan dipakai hanya untuk hari itu saja, maka pemanasan ini tidak perlu. Penyaringan yang dimaksud untuk memisahkan endapan MnO2 yang dapat mempercepat penguraian larutan. Sejumlah baku primer tersedia untuk pembakuan larutan kalium permanganat, antara lain asam oksalat dihidrat dan natrium oksalat. Larutan permanganat apabila larutan encer tidak stabil karena adanya reaksi berikut. Berikut ini adalah reaksi pada suasana asam, suasana netral, dan suasana basah. Sifat-sifat kalium permanganat. Yang pertama, kalium permanganat telah banyak dipergunakan sebagai agen pengoksidasi selama lebih dari 100 tahun. Yang kedua, reagen ini dapat diperoleh dengan mudah, tidak mahal, dan tidak membutuhkan indikator kecuali untuk larutan yang amat encer. Yang ketiga, 1 tetes 0,1 N permanganat memberikan warna merah muda yang jelas pada volume dari larutan yang biasa digunakan dalam sebuah titrasi. Yang keempat, warna ini dipergunakan untuk mengidentifikasi kelebihan reagen tersebut. Sifat kalium permanganat berikutnya ada permanganat menjadi beragam reaksi kimia. Karena mangan dapat hadir dalam kondisi-kondisi oksidasi plus 2, plus 3, plus 4, plus 6, dan plus 7. Yang kedua, reaksi yang paling umum ditemukan dalam laboratorium adalah reaksi yang terjadi dalam larutan-larutan yang bersifat amat asam 0,1 N atau lebih besar. Yang ketiga, permanganat merupakan titrasi yang dilakukan berdasarkan reaksi oleh kalium permanganat KMNO4. Yang keempat, reaksi ini difokuskan pada reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi antara KMNO4 dengan bahan baku tertentu. Yang kelima, kebanyakan titrasi dilakukan dengan cara langsung atas awal yang dapat dioksidasi seperti Fe3+, asam atau garam oksalat yang dapat larut dan sebagainya. Beberapa ion logam yang tidak dioksidasi dapat dititrasi secara tidak langsung dengan permanganometri seperti 1. Ion-ion Ca, Ba, Sr, Pb, Zn, dan Hg yang dapat diendapkan sebagai oksalat. Setelah endapan disaring dan dicuci, dilarutkan dalam H2SO4 terlebih sehingga terbentuk asam oksalat secara kuantitatif. Asam oksalat inilah yang akhirnya dititrasi dan hasil titrasi dapat dihitung banyaknya ion logam yang bersangkutan. Yang kedua, ion-ion Ba dan Pb dapat pula diendapkan sebagai garam kromat
Setelah disaring, dicuci, dan dilarutkan dengan asam, ditambahkan pula larutan baku FeSO4, dioksidasi oleh kromat tersebut dan sisanya dapat ditentukan banyaknya dengan KMNO4. Standar primer untuk permanganat. Natrium oksalat merupakan standar primer yang baik untuk permanganat dalam suasana asam. Senyawa ini dapat diperoleh dengan kemurnian tinggi, stabil dalam pengeringan, dan non-higroskopis. Reaksinya dengan permanganat sedikit rumit dan berjalan lambat pada suhu ruangan, sehingga biasanya dilakukan pada pemanasan sampai 60 derajat Celcius. Pada suhu yang sedikit lebih tinggi, reaksinya mulai dengan lambat, namun meningkat ketika ion mangan 2 terbentuk. Mangan 2 bertindak sebagai katalis, di mana reaksinya disebut sebagai autokatalitik karena katalisnya diproduksi pada reaksi itu sendiri. Ion tersebut memberikan efek katalitiknya dengan bereaksi dengan cepat dengan permanganat untuk memproduksi mangan dengan bilangan oksidasi menengah, di mana pada gilirannya secara cepat mengoksidasi ion oksalat kembali pada kondisi divalen. Persamaan untuk reaksi antara oksalat dengan permanganat adalah sebagai berikut. Hal ini digunakan untuk analisis Fe2, asam oksalat, kalsium, dan senyawa lainnya. Selama beberapa tahun, analisis yang disarankan oleh McBride adalah titrasi dilakukan pada suhu yang lebih tinggi dan dengan pengadukan yang lebih kuat. Namun belakangan Fowler dan Bright menyelidiki secara menyeluruh reaksinya dan menganjurkan agar semua permanganat ditambahkan secara tepat ke dalam larutan yang diasamkan pada suhu ruangan. Kemudian, setelah reaksinya selesai, larutan dipanaskan sampai suhu 60 derajat Celcius dan titrasi diselesaikan pada suhu ini. Prosedur ini mengeliminasi kesalahan apapun yang disebabkan oleh pembentukan hidrogen peroksida. Baiklah, yang selanjutnya yaitu besi. Jadi, kawat besi dengan tingkat kemurnian yang tinggi dapat dijadikan sebagai standar primer. Unsur ini larut dalam asam klorida encer dan semua besi 3 yang diproduksi selama proses pelarutan direduksi menjadi besi 2. Oksidasi dari ion klorida oleh permanganat berjalan lambat pada suhu ruangan. Namun demikian, dengan kehadiran besi, oksidasi akan berjalan lebih cepat. Meskipun besi 2 adalah agen pereduksi yang lebih kuat daripada ion klorida akan teroksidasi secara bersamaan dengan besi. Kesulitan semacam ini tidak ditemukan dalam oksidasi As2O3 ataupun An2CO4 dalam larutan asam klorida. Sebuah larutan dari mangan 2 sulfat, asam sulfat, dan asam fosfat disebut larutan pencegah atau larutan Zimmermann-Reinhardt. Dapat ditambah ke dalam larutan asam klorida dari besi sebelum dititrasi dengan permanganat. Asam fosfat menurunkan konsentrasi dari ion besi 3 dengan membentuk sebuah kompleks, membantu memaksa reaksi berjalan sampai selesai, dan juga menghilangkan warna kuning yang ditunjukkan oleh besi 3 dalam media klorida. Kompleks fosfat ini tidak berwarna dan titik akhirnya lebih jelas. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah sumber-sumber kesalahan pada titrasi permanganometri. Antara lain yang pertama, larutan petiter KMNO4 pada buret. Apabila percobaan dilakukan dalam waktu yang lama, larutan KMNO4 pada buret terkena sinar akan terurai menjadi MnO2, sehingga pada titik akhir titrasi akan diperoleh pembentukan presipita coklat yang seharusnya adalah larutan berwarna merah rose. Dan yang kedua yaitu adalah pemberian KMNO4 yang terlalu cepat pada larutan H2C2O4 yang telah ditambahkan dengan H2SO4 dan telah dipanaskan cenderung menyebabkan reaksi antara MnO4 dengan Mn2+, dan reaksinya adalah MnO4- ditambah 3 Mn+ ditambah 2H2O akan menjadi 5NO2 plus 4H. Yang ketiga yaitu penambahan KMNO4 yang terlalu lambat pada larutan seperti H2C2O4 yang telah ditambahkan asam sulfat dan telah dipanaskan, mungkin akan terjadi kehilangan oksalat karena pembentukan peroksida yang kemudian terurai menjadi air, seperti pada reaksi berikut. Selanjutnya yaitu adalah kelebihan dan kekurangan serta manfaat. Jadi kelebihan titrasinya itu lebih mudah karena tidak membutuhkan indikator, karena KMNO4 sebagai autoindikator. Kekurangannya itu adalah kelarutan KMNO4 pada buret yang terkena sinar akan teruraikan menjadi MnO2, sehingga pada titrasi titik akhirnya akan diperoleh pembentukan presipita berwarna coklat yang seharusnya adalah larutan berwarna merah rose. Dan manfaatnya itu adalah untuk mengetahui kadar-kadar zat-zat yang bilangan oksidasinya dapat dioksidasi. Dalam industri dapat memisahkan apabila suatu zat tersebut berbahaya dan tidak diperlukan melalui sifat oksidasi dan reduksi.
Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.